Setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa Allahnya, Yesusku luar biasa. Tunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan yang padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus. Haleluya, suluh yang padam nyalanya tidak akan dipadamkannya, sebab Dia jadikan terang bagi kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah. Yang ada yang tak berkenan di hadapannya. Yang ciptakan kau seluruh namanya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita, yang merelakan segala galanya. Dari salib itu tebus dosa kita, karena hidupku sangatlah berharga. Dulu yang terulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang tak mudah takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupku berharga bagi Allah. Hidupku berharga bagi Allah. Tidak ada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan
menebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga, ulu yang terbuai akan dipatahkannya. Dia yang jadikan indah sungguh lebih berharga, sumbu yang murah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan bulan. Bulu yang terbuai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah sungguh lebih berharga, sumbu yang murah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya, kami bersyukur, kami hari kami Tuhan, senantiasa Tuhan berpaut pada Engkau, fokus kami hanya pada Engkau Tuhan, karena Engkau sudah memberikan nyawa-Mu bagi kami, Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga memberikan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Di dalam keseharian kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun Tuhan. Engkau berjanji menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman, bahkan selama-lamanya. Begitu berharganya kami di matamu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Dan Roh Kudus yang pimpin kami hari ini, malam ini, untuk kami mengerti yang terkait kepada Engkau, untuk kami mengerti kenapa Engkau begitu mengasihi kami Tuhan, untuk kami mengerti mengapa Engkau begitu menghargai kami dengan nyawa-Mu. Terima kasih Roh Kudus yang memberi hikmat, pengetahuan, pewahyuan untuk kami dapat mengerti semua. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara yang ajaib di tempat ini dan saat ini juga. Biarlah Kudus Engkau yang sempurnakan setiap pekerjaan-pekerjaan di tempat ini, bahkan pekerjaan-pekerjaan kami. Ya. Dan kita semua yang siap untuk menerima semua yang terbaik kepada Tuhan, kita sepakat berkata Amin. Ya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Luar biasa, bener? Masih ada yang lemes. Hari ini saya mau sharing tentang mengubah yang hina. Ya, mengubah yang hina. Apa sih yang hina ini? Ya. Nah, kalau kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 2, Yohanes 15 ayat 2 dikatakan seperti ini. Yohanes 15 ayat 2, tapi Filipi 3 ayat 1. Filipi 3 ayat 21. Atau mulai dari ayat 17. Filipi 3 ayat 17. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Jemaat ini siapa? Kita ini jemaat. Amin. Amin. Ya. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara,
ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Ya, kenapa di sini dikatakan ikutilah teladanku? Karena di sini dikatakan di Korintus pun dikatakan jadilah pengikutku juga, ya, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Kenapa kita ikuti teladan para rasul? Karena para rasul ini mengikuti teladan Kristus. Amin. Ya, sehingga dengan kita mengikuti teladan dia, otomatis kita juga mengikuti teladan Kristus. Nah, ayat 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, ya, ini Paulus sedang bersedih, ya. Banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru itu apa? Ada yang tahu seteru itu apa artinya? Masih sekolah biasanya tahu. Seteru artinya apa? Kalau Bapak tahu tapi mungkin udah lupa. Seteru artinya apa? Nggak tahu ya. Mungkin yang sekolah mesti tahu. Seteru. Nah kalau satru itu enak, satru ya. Seteru apa? Musuh ya. Seteru itu musuh. Banyak orang yang hidup sebagai musuh salib Kristus. Artinya banyak orang yang hidupnya itu tidak cuma sekedar menentang atau tidak setuju, tapi menjadi musuh. Artinya menjadi musuh berarti mereka melawan salib Kristus, ya. Dia tidak setuju dengan salib Kristus. Dia berusaha supaya banyak orang tidak menerima kabar baik tentang salib Kristus. Amin. Ya, ini yang dimaksudkan di sini. Makanya dia menangis, bersedih. Ya. Nah, kesudahan mereka ialah, ya, ini bagi seteru, ya, ini bagi musuh-musuh tadi, musuh yang orang tidak mau setuju, yang tidak mau ambil bagian dari salib Kristus. Ya. Kesudahan mereka nanti ialah kebinasaan. Ya, yang pertama, kebinasaan. Ya. Kemudian Tuhan mereka ialah perut mereka. Tuhan mereka adalah perut mereka, artinya apa? Yang mereka agungkan, yang mereka jadikan pedoman hidup, itu segala sesuatu yang memuaskan hidup mereka, yang memuaskan perut mereka sendiri, keinginan daging mereka sendiri. Ini bicara tentang keinginan-keinginan daging. Ya. Kemudian mereka, artinya kebanggaan mereka, ya, ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara dunia. Jadi ini yang dikatakan seteru salib Kristus itu adalah orang-orang yang nanti akan binasa, yang mengagungkan dirinya sendiri, dengan perbuatan-perbuatannya sendiri, perkataan-perkataannya sendiri, kemudian juga orang-orang yang menuruti keinginan-keinginannya sendiri. Ya, ini dikatakan seteru Kristus. Ayat 20. Nah, karena kewarganegaraan kita ini, jemaat ini adalah di dalam surga. Jadi sebenarnya kita yang sudah lahir baru ini adalah warga kerajaan surga. Ya, jadi kita saat ini ada dua warga negara, ya, warga negara Indonesia yang ada di Perembayan, yang ada di Mijen, yang ada di Dago, yang ada di Ngalian, ya. Tetapi kita semua ini satu warga negara, yaitu warga negara surga. Ya. KTP-nya KTP Kristus. Ya. Belum pernah lihat KTP surga? Sama, itu sudah belum pernah. KTP-nya surga adalah darah Kristus. Amin. Nah, karena keluargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga, artinya dari surga, kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Nah, dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, bukan berarti saat ini kita belum selamat. Saat ini pun kita sudah menerima keselamatan sebenarnya, tetapi kita masih ada di dunia, masih ada bagian dari kita ini yang belum selamat. Jadi ketika kita lahir baru, kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika kita terima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, yang berubah saat itu juga, yang langsung diubah saat itu adalah roh kita. Roh kita yang tadinya mati menjadi hidup dan menjadi satu dengan Kristus.
jiwa kita, tubuh kita belum. Ya. Nah, jiwa kita sedang menuju, ya, dengan cara apa? Diperbarui seperti ini. Sekarang kita lagi memperbarui akal budi kita, ya, menggantikan yang pikiran-pikiran yang lama pada pikiran-pikiran yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kemudian daging kita, nah daging kita ini seperti ini, ayat 21, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi daging kita ini dikatakan daging yang hina, bukan berarti tubuh kita ini tubuh yang tidak berharga. Artinya yang kemudian kita seenaknya sendiri memperlakukan tubuh kita ini, enggak, ya. Tubuh kita ini tubuh yang berharga juga. Tetapi arti hina ini adalah tubuh yang tidak layak untuk nanti datang pada kemuliaan, ya, masuk pada kemuliaan. Tubuh kita harus diubahkan nantinya, yang itu tubuh kemuliaan, ya, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, serupa dengan tubuhnya Kristus yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaruhkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, adik-adik semuanya, ya, saat ini tubuh kita mengalami apa? Ya, jangan khawatir, ya. Kalau saat ini kita jerawatan, nanti masuk surga jerawatnya nggak ada lagi, ya. Kalau saat ini kita mungkin ada luka-luka, ada goresan-goresan, nanti masuk surga nggak ada, ya. Tubuh kita ini benar-benar dibikin mulia, ya, diubahkan tubuh kita. Tubuh yang rendah ini, yang hina ini, ya, makanya di dunia ini kita nggak bisa menyombongkan diri, ya. Aku merasa lebih ganteng atau lebih pintar atau lebih apa ya, lebih cantik, ya kan, nggak bisa, ya kan. Berbangga boleh, ya, dengan kita berbangga, kita menghargai apa yang Tuhan pelihara dalam hidup kita, dengan tubuh kita ini kita rawat, ya. Di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan, rawatlah tubuhmu seperti kepada Tuhan, ya, rawatlah tubuhmu supaya tubuhmu ini sehat, ya, ada seperti itu. Nah, bagaimana nanti tubuh ini akan diubahkan menjadi, tapi yang penting karena ini tubuh ini sudah akan diubah menjadi tubuh yang baru, tubuh yang mulia, ya. Tubuh ini bukan berarti nanti kan kita diganti baru terus kita rusak, tidak seperti itu. Terus kita bikin tubuh kita ini tidak karu-karuan, ya. Kita kotori tubuh kita makan sembarangan, minum sembarangan, ya kan, yang masuk dalam tubuh kita ini sembarang, yang bisa merusak tubuh kita, tidak seperti itu. Tetap kita merawat tubuh kita. Karena apa? Ketika kita merawat tubuh kita ini, kita menghargai apa yang Tuhan sudah jadikan dalam tubuh kita. Amin. Ya. Nah, di sini yang utama adalah di sini yang utama adalah keadaan fisik tubuh kita yang akan dimuliakan ini akan membuat perbedaan besar, ya kan. Tadi orang-orang yang menjadi seteru salib Kristus, dia tidak akan mengalami itu, ya, tidak akan mengalami itu semua, ya. Tetapi kita yang sudah menjadi satu dengan Kristus melalui roh kita, ya, kita akan menerima tubuh yang baru, tubuh yang mulia, ya. Nah, kemudian bagaimana caranya sekarang jiwa kita, bagian dari jiwa kita, ya. Pola pikir kita, jiwa ini apa? Pola pikir kita, pikiran kita, ya, perasaan kita, ya. Nah, itu juga harus diubahkan, ya. Mulai diubahkan. Kita buka di dalam Yohanes 15 ayat 2, ya. Supaya apa? Supaya yang tidak mulia di dalam hidup kita ini keluar semua, ya, digantikan dengan yang mulia. Yohanes 15 ayat 2. Ada yang mau bacain? Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ya. Setiap ranting padaku ini besar, ya, yang tidak berbuah dipotongnya. Yang motong Tuhan, bukan kita yang motong, saling memotong, ya. Jadi kita tidak bisa menghakimi orang lain, ya, memotong dengan seenaknya. Oh, kamu seperti ini tak potong, seperti itu. Oh, ya, nanti
perkataan-perkataan ini akan kita luruskan, ya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah, ya. Nah, buah apa yang Yesus bicarakan di sini? Buah apa yang Yesus bicarakan di sini? Nah, buah ini adalah salah satu buah-buah roh, ya. Buah-buah roh, buah-buah pertobatan, ya. Banyak hal, ya. Buah-buah kebenaran, ya. Buah-buah kebenaran penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, ya. Buah kebenaran ini pun, setiap buah ini yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakan, yang mensuplai itu ya Kristus itu sendiri. Yesus itu sendiri. Bukan kita yang berbuah, ya kan, sebenarnya. Tapi buahnya itu keluar melalui hidup kita. Jadi buah yang berbuah itu sebenarnya roh Tuhan itu sendiri. Kristus itu sendiri, seperti dikatakan dalam Filipi 1:11, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, ya, untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, kemudian buah pertobatan, Roma 1:13, ya. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang padamu, tetapi di akhirnya selalu aku berhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi lainnya, ya. Jadi keinginan Tuhan hidup kita ini menghasilkan buah yang berasal daripada Dia. Makanya kita harus dipotong. Ya, apa yang dipotong ini? Ya. Banyak orang yang mengasumsikan pemotongan ini adalah kamu mengalami proses, kamu harus mengalami masalah hidup, kamu mungkin harus mengalami sakit penyakit, kamu harus mungkin mengalami penderitaan. Tidak seperti itu, ya. Ini salah, ya kan? Pemotongan ini dalam bahasa aslinya adalah dibersihkan. Dibersihkan artinya dibersihkan itu kita yang nggak bagus, yang di luar Tuhan itu dikeluarkan sama Dia. Yang digantikan yang daripada Tuhan itu namanya dibersihkan, itu yang namanya dipotong begitu. Yang maksudnya. Jadi ketika di dalam hidup kita ini ada segala sesuatu yang bukan daripada Tuhan, itu yang dibersihkan, itu yang dikeluarkan, itu yang harus digantikan, ya. Jadi bukan dari melalui sakit penyakit. Kita bisa belajar dari masalah, bisa ada masalah kita bisa belajar dari masalah, tapi itu bukan cara dari Tuhan, ya. Bukan cara dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak menimbulkan masalah. Amin. Tuhan tidak memberikan sakit penyakit, ya. Di surga tidak ada sakit penyakit. Tuhan tidak bisa memberikan segala sesuatu yang Dia tidak punya. Masalah itu kan dari Tuhan. Jadi kalau ada masalah, ada sakit penyakit, ada pergumulan penderitaan, itu kan berasal dari Tuhan. Amin. Ya. Nah, kalau bukan berasal daripada Tuhan, kita sadari itu bukan dari Tuhan, kita bisa mengusirnya. Ya. Kita bisa memerintahkan itu semua melalui hidup kita. Ya. Jangan sampai aku lagi mengalami ini, aku diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit. Ya udah, nikmati sakit penyakit itu karena dari Tuhan. Mau seperti itu. Ya. Sehingga kita akhirnya kok lama-lama kok kesel juga ya, sakit terus. Lama-lama kok menderita terus ya. Lama-lama aku hidup dengan orang yang selalu bermasalah terus ya, nggak bisa-bisa. Ya. Kapan selesainya? Ya katanya dari Tuhan. Nah, kalau kita dari awal sudah tahu bahwa segala sesuatu yang buruk itu berasal dari Tuhan, tolak itu. Ya. Pertikaian, perkelahian itu bukan berasal dari Tuhan. Ya. Kejahatan apapun juga, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan segera lepaskan, segera keluarkan dari kehidupan kita. Amin. Amin. Ya. Jadi jangan beri kesempatan sedikit pun, ya, iblis untuk masuk dalam kehidupan kita dalam bentuk apapun. Ya. Karena dia suka menipu. Pakai ini aja nggak apa-apa, ya kan? Ini kan semua orang juga sama melakukannya, semua orang juga mengalaminya, biasa dong, ya kan? Kalau kamu nggak lakukan ini, mungkin kamu nggak keren, ya kan? Kamu nggak gagah atau kamu tidak gaul. Jangan seperti itu. Ya. Jangan terpengaruh dengan hal-hal yang duniawi, ya.
Karena yang duniawi itu kan menjadi seperti Kristus, ya. Nah, bagaimana kita dibersihkan dari itu semua? Caranya gimana dibersihkan dari itu semua? Ya. Selain kita tolak, ya, cara menolaknya kita harus tahu caranya, ya. Yohanes 15 ayat 3 dikatakan seperti ini. Yohanes 15 ayat 3. Kamu memang sudah bersih, amin. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ketika kita terima firman Tuhan seperti saat ini, ya kan? Ketika kita terima firman Tuhan, kita terima kebenaran daripada Tuhan, kita ini sedang dibersihkan. Jadi kalau kita mau benar-benar hidup kita ini bersih, bergaul dengan firman Tuhan, ya, tiap hari, tiap saat, ya. Karena itu yang membuat hidup kita bersih. Itu yang akan mengeluarkan segala sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Tidak ada cara lain, hanya cuma itu kok, ya. Tuhan tidak perlu bantuan iblis dengan sakit penyakit, dengan masalah dan lain sebagainya. Dia tidak perlu, ya. Firman-Nya dan cukup. Firman-Nya memerdekakan kita, firman-Nya menyembuhkan kita, firman-Nya membebaskan kita, ya. Firman-Nya membuat kita menang, firman-Nya membuat kita punya kuasa dan otoritas. Amin, ya. Cukup dengan seperti itu. Jadi dengan kita menerima firman Tuhan yang dikatakan, yang diperkatakan, yang kita dengar dan kita percayai dan kita sepakat dengan firman itu, di saat itu kita lagi dibebaskan dari campuran-campuran yang bukan dari Tuhan, ya. Kita diberikan hati yang murni, kita diberikan sesuatu yang murni dalam hidup kita, ya. Amin, ya. Dan disitulah kita mulai dibersihkan. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17, coba dibaca. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Sudah ketemu? 2 Timotius 3 ayat 16 17. Segala tulisannya diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Ya. Jadi segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Allah itu sendiri, memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, menegur kita, ya. Jadi kita tidak berhak menyatakan kesalahan orang lain. Yang berhak menyatakan kesalahan adalah firman Tuhan, ya. Nah, untuk memperbaiki kelakuan, ya, kita punya kelakuan buruk, kita punya kebiasaan buruk. Cara memperbaiki gimana? Dengan membaca firman Tuhan. Kita seharusnya hidup kita itu seperti apa, ya? Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, mendidik dalam kebenaran, bukan mendidik dalam keburukan, bukan mendidik. Jadi kalau kita mempercayakan hidup kita kepada firman Tuhan, ya, di saat itu kita lagi mempercayakan hidup kita untuk dididik, untuk dibentuk di dalam kebenaran. Amin, ya. Dan semuanya itu dilakukan dengan kasih, tidak ada dengan kekerasan, ya. Tidak ada dengan didikan-didikan yang keras, tidak ada, ya. Karena firman ini cukup. Nah, terus kalau sudah dikasih firman Tuhan, kita udah belajar firman Tuhan, terus orangnya kok sepertinya nggak berubah-ubah, gimana? Ya, ingat, ya, bukan hak kita untuk menghakimi, ya kan? Waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Amin, ya. Firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Dia punya kuasa, punya otoritas, ya. Tetapi apakah kita bisa batasi kuasa Allah? Bisa nggak kita batasi kuasa Allah? Bisa nggak? Kuasa Allah ini kita bisa batasi nggak? Kuasa Allah itu tidak bisa kita batasi, tetapi
kuasa Allah yang bekerja dalam hidup kita itu bisa dibatasi oleh pola pikir kita, cara berpikir kita. Kalau kita bimbang, kalau kita ragu, ya, kita meragukan kuasa firman Tuhan yang ada, perkataan-perkataan Tuhan, kuasanya akan terbatas dalam hidup kita. Bahkan mungkin tidak ada kuasa. Makanya hilangkan ketidakpercayaan, hilangkan keraguan-raguan, hilangkan kebimbangan, percaya penuh. Ini satu-satunya cara Tuhan untuk membuat hidupku merdeka, untuk membuat keluargaku dipulihkan, untuk membuat anakku menjadi seseorang yang luar biasa di dalam Tuhan. Ya, jadikan ini satu-satunya, nggak ada yang lain. Ya, kalau kita mulai pakai cara lain, berarti di saat itu kita bimbang, kita sedang meragukan cara Allah, cara Tuhan dalam hidup kita. Ya, amin. Ya. Nah, jadi firman Tuhan ini juga cara Tuhan untuk memperlengkapi kita, untuk menyempurnakan kita, untuk memurnikan hidup kita. Yakobus 4 ayat 7. Yakobus 4 ayat 7 dikatakan seperti ini. Karena itu tunduklah kepada Allah. Cara tunduk pada Allah apa? Percaya pada firman-Nya, sepakat dengan firman-Nya, ya. Dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita cek dalam kehidupan kita, apakah iblis sudah lari dari kita? Ya. Kita cek indikatornya seperti apa? Apakah hal-hal buruk sudah lari dari hidup kita? Kalau masih ada terus, jangan salahkan masalah itu, jangan salahkan orang lain, jangan-jangan kita belum tumbuh, jangan-jangan kita belum mempercayakan hidup kita kepada firman Allah, jangan-jangan kita belum sepakat dengan firman yang kita terima setiap hari dari siapapun juga, dari pergumulan, dari perenungan kita. Jadi itu menjadi indikator dari kehidupan kita. Ya. Nah, usir itu semua yang bukan dari Tuhan. Yang dari iblis itu usir semua dari Tuhan, tolak. Ya. Hari ini aku tolak setiap masalah dalam hidupku. Hari ini aku tolak setiap pertikaian dalam rumah tanggaku. Hari ini aku tolak segala penyakit di dalam hidupku, dalam tubuhku, di dalam keluargaku, di dalam anakku. Ya. Kita curahkan, kita perintahkan berkat-berkat surga dalam keluarga kita. Amin. Ya. Itu yang setiap hari kita perkatakan, yang kita deklarasikan, ya, kita setuju dengan firman Allah yang kita terima selama ini. Ya. Jadi, mari biarkan firman Tuhan ini bekerja sempurna di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya yang rendah, supaya tidak murni, ya, itu digantikan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang murni, sesuatu yang mulia dalam hidup kita. Baik jiwa kita, yang ada pikiran, perasaan, kehendak, ya, pertimbangan-pertimbangan itu dimurnikan oleh firman Tuhan. Sampai pada akhirnya nanti tubuh kita pun dimuliakan, diganti dengan tubuh yang baru. Amin. Amin. Haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati,
hadir menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa, bukan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Bapa Surgawi, karena kebaikan-Mu Kau telah nyatakan kebenaran firman-Mu pada kami semua. Firman-Mu yang memerdekakan kami, firman-Mu yang menyembuhkan kami, firman-Mu yang memulihkan kami, firman-Mu yang membebaskan kami dari segala keterikatan kami. Terima kasih Bapa, mengucap syukur. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk tempat ini Tuhan, tempat yang memberkati Tuhan. Kami mau Tuhan tempat ini Tuhan juga menjadi tempat kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu rumah ini, baik Lucy dan keluarga besarnya Tuhan, tempat menyatakan kasih Kristus yang Engkau curahkan, yang Engkau rindu curahkan tempat ini. Terima kasih Bapak, Kau akan memberikan segala sesuatunya Tuhan. Kau bebaskan segala sesuatunya dari keterikatan yang ada tempat ini. Segala kuasa yang bukan daripada Allah Tuhan, Kau yang tahirkan, Kau yang memurnikan. Dan saat ini dengan kuasa dan otoritas yang daripada-Mu yang dalam kami semua, kami sepakat untuk kami mengusir segala sesuatu yang bukan daripada-Mu. Segala kuasa daripada Tuhan saat ini kami usir roh keluar dari tempat ini, dan kalian tidak boleh ada tempat ini lagi. Dan kami sepakat, kami yang menguasai, yang berotoritas di tempat ini, Engkau tidak boleh ada tempat ini lagi. Segala ikatan-ikatan yang ada pada kalian terlepas saat ini, dan kalian keluar dari tempat ini. Segala pekerjaan-pekerjaan kuasa gelap yang ada di tempat ini tidak ada lagi. Semua ditahirkan, semua dimulihkan, semua dipulihkan. Tidak ada satupun jejak-jejak kuasa di tempat ini, pekerjaan-pekerjaan yang tempat ini. Kami tolak semua yang bukan daripada Tuhan Yesus. Dan kami bukan seteru-seteru dari salib Yesus. Kami adalah orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang punya roh yang sudah diperbarui, orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Kristus, orang-orang yang memanggil Yesus sebagai Bapa, sebagai Allah kami, sebagai Tuhan dan Saudara kami. Kami punya otoritas, kami punya kuasa tempat ini dalam kehidupan kami, di semua kehidupan kami, di semua bidang kehidupan kami, baik itu pekerjaan kami, bisnis kami, di sekolah, dimanapun kami berada, kami memiliki otoritas daripada surga. Yang murni itu ada di dalam hidup kami, dan semakin hari kami semakin dimurnikan, semakin hari kami semakin diubahkan seperti Kristus, sempurnakan seperti Kristus, jadi serupa seperti Kristus. Dan kami mengucap syukur Tuhan, hari demi hari membersihkan hidup kami, hari demi hari memberikan kami sesuatu yang terbaik kepada surgawi, dan daripada surga itu terjadi di bumi oleh karena kami anak-anak yang kasih itu. Mari para malaikat untuk berkemah di semua sisi rumah ini, di semua pekarangan rumah ini, di dalam rumah, di luar rumah, di seluruh atmosfer rumah. Yes. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, penjagaanmu, proteksimu, kasih-Mu Tuhan.
air sungai surga, air kehidupan yang mengalir kepada ini. Segala material surga mengalir kepada ini. Dan kehidupan yang luar biasa, yang menjadikan tempat ini murni, yang menjadikan tempat ini pahit, yang menjadikan tempat ini kudus. Karena orang-orang kudus mereka. Maka buka setiap pikiran-pikiran yang tertutup, setiap hati yang tertutup, dan buka semuanya Tuhan. Dan biarlah terang menerangi semuanya, menerangi setiap hati yang gelap, pikiran yang gelap. Terangmu menyatakan Tuhan kemuliaan Tuhan, dan kasih-Mu lebih dari segala sesuatu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, saya mengucap syukur atas persekutuan pada malam hari ini. Kau sudah berbicara dan Kau akan terus berbicara, dan kuasa-Mu terus mengalir Tuhan, dan kasih-Mu, kasih karunia-Mu, berkat-berkat-Mu terus Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Menyatakan hidup-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur. Nah, sebentar kami tidak pulang satu-satu sama lain juga kami kayak lindungi Tuhan, dan tetap berikat kami dengan kasih persaudaraan. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur, dan saatnya kita terima berkat dari Bapak surga. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani, dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Mu dan hidup menghasilkan buah, dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, amin.